Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari surat Az-Zumar sampai pada ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Di sini Allah menyebutkan pertama, siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ada beberapa bentuk, ya. Seperti dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, salah satu bentuk dusta atas nama Allah yaitu pertama menisbahkan apa yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan Allah punya anak misalnya, ya. Ini dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan orang musyrikin Arab yang mengatakan bahwasanya malaikat-malaikatlah putri-putri Allah. Seperti perkataan Nasara yang mengatakan Isa adalah putra Allah, dan seperti perkataan Yahudi yang mengatakan Uzair ibnullah. Ini tidak pantas bagi Allah. Di antaranya juga yang tidak pantas bagi Allah seperti mereka mengatakan Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia setelah manusia menjadi tulang belulang dan tulang belulang sudah hancur seperti tanah, maka Allah tidak mampu untuk membangkitkannya, ya. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Allah berfirman hadis qudsi, kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah berdosa atas namaku dan tidak pantas baginya berdosa atas namaku, dan dia telah mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Amma kadzbuhu iyaya, adapun dia berdosa atas namaku, dia berkata aku tidak akan membangkitkannya. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun dia mencaciku, dia mengatakan anna liya waladan, dia mengatakan aku punya anak. Di sini dalam hadis ini menyatakan Allah tidak mampu membangkitkan manusia, itu adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara bentuk dusta atas nama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Syekh Sa'di, bid'a'in nubuwah, mengaku dia adalah nabi atau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Wa man iftara 'ala Allahi wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Dan siapa yang lebih dusta, lebih zalim daripada orang berdusta atas nama Allah dan dia mengatakan uhiya ilayya, aku telah diberi wahyu, walam yuha ilaihi syai', padahal dia tidak diberi wahyu sama sekali. Dan inilah bentuk dusta atas nama Allah, seperti nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwasanya kami telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nabi palsu jumlahnya sangat banyak. Di zaman nabinya sudah muncul beberapa, nabi masih hidup sudah muncul nabi palsu, seperti Musailimah al-Kadzdzab yang mengatakan, ya Rasulullah, kenabian bagi dua, ya. Kau separuh, saya separuh, ya. Ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi meninggal akan datang banyak nabi palsu, dan Rasulullah SAW bersabda, sayakunu min ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi. Akan ada 30 orang dari umatku yang mengatakan mereka adalah apa? Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, aku nabi terakhir, wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Dan nabi-nabi banyak, ya. Makanya ada buku judulnya tentang para nabi palsu, ya. Demikian juga, ya, termasuk berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala al-ikhbar bi anna Allah qala kadza atau akhbara bi kadza atau hakama bi kadza wa huwa kadzib, yaitu dia mengabarkan bahwasanya Allah berfirman demikian, atau Allah mengabarkan demikian, atau Allah berhukum demikian, padahal dia tahu itu dusta, padahal dia tahu itu dusta. Di antaranya sebenarnya mengatakan seperti menafsirkan Al-Quran padahal dia tahu tafsirannya bukan demikian.
Orang menafsirkan Al-Quran bisa benar bisa salah. Ketika dia berusaha menafsirkan dengan mendatangkan dalil-dalil, dia membandingkan dengan berkompeten dalam hal tersebut. Tapi kalau dia sengaja menafsirkan, dia tahu salah, kemudian dia bilang Allah bilang begini, meskipun dia tidak langsung yang tidak layak bagi Allah, mengaku kenabian dan juga mengabarkan yang tidak benar tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dusta-dusta yang sebenarnya bersambung kepada dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala meskipun secara tidak langsung, Di antaranya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-kadhibu alayya laisa kal-kadhibi ala ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa atas nama aku tidak sama seperti dosa atas nama selainku. Taib. Orang berdosa atas nama Nabi, otomatis dosa atas nama Allah tidak? Iya, karena hukum Nabi adalah hukum siapa? Hukum Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdosa atas nama aku, siapkan kaplingnya di neraka. Karena orang kalau ngarang ayat enggak berani, tapi kalau ngarang hadis berani. Nabi bilang begini, padahal enggak ada hadisnya. Hadis palsu atau hadis tidak ada sanadnya, la aslalahu, tidak ada sanadnya. Dengan mudah mengatakan Rasulullah bersabda demikian. Diriwayatkan oleh Muslim. Muslim siapa? Muslim. Setiap Muslim. Bukan Imam Muslim, tapi Muslim, seorang Muslim yang meriwayatkan hadis apa? Hadis palsu. Ini meskipun dusta atas nama Nabi, tapi secara tidak langsung dia dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara dosa besar adalah seorang ngaku mimpi sesuatu akan diazab di neraka jahanam. Dia mengatakan, saya melihat begini, bermimpi, padahal dia tidak bermimpi. Dan kita tahu bahwasanya mimpi itu punya rasa kepercayaan karena Rasulullah mengatakan bahwasanya mimpi adalah salah satu dari juz'un min sittatin arba'in minan nubuwah. Mimpi yang benar adalah satu dari 1/46 dari bagian kenabian. Dan orang kalau sudah bilang saya mimpi begini, mimpi begitu, maka masyarakat lebih hormat sama dia, ya. Padahal tidak benar, dia tidak mimpi demikian, ya. Dia bilang saya mimpi misalnya masuk ke surga, ya. Jadi kan, Insya Allah mimpimu luar biasa, ini orang soleh gitu. Padahal dia bohong. Saya pergi ke jannah. Ya. Dipikir surga, padahal orang namanya jannah. Atau ketemu tempat namanya jannah. Jadi maksudnya mengesankan hebat. Seperti saya bertemu mimpi Nabi, ketemu sahabat. Tapi dia bohong, boleh nggak ketemu Nabi? Dia bohong aja. Sehingga seakan-akan wow, ini sebenarnya bukan dosa sama Allah, tapi kelazimannya seakan-akan ilham dari Allah atau pertanda dari Allah bahwasanya dia orang mulia. Maka tidak boleh berdusta dengan mimpi terkait dengan keagamaan, ya. Mimpi masuk surga, mimpi apa, kayak mimpi kejatuhan bulan, kayak mimpi seakan-akan luar biasa, ya. Ini secara tidak langsung seakan-akan dia mengatakan Allah telah memberi tanda kepada saya bahwa saya begini, tafsirnya begini, padahal dia tidak bermimpi demikian, ya. Bermimpi demikian. Seperti ada seorang dulu mengatakan saya bermimpi, ya, Rasulullah kemudian dalam kemah, kemudian saya diundang dalam kemah tersebut. Setelah itu Rasulullah suruh, intinya kamu keluar dulu, kamu belum waktunya ke sini. Masya Allah. Dia ceritakan kepada orang, kan orang Masya Allah luar biasa ini orang. Ya, berarti dia rombongan Nabi, cuma dia harus berdakwah, makanya belum boleh mati sekarang. Gitu gampangnya gitu. Mengesankan demikian. Mungkin orang yang wow. Saya lagi mengatakan saya ketemu Nabi bilang kau sebelum 40 tahun bakalan meninggal. Wah. Ternyata dia meninggal umur 41, kan enggak benar. Berarti mimpinya enggak benar, ya. Tapi intinya hati-hati, seorang jangan berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah", siapa yang berdosa lebih zalim dari orang yang berdosa atas nama Allah. Kemudian dosa yang kedua tadi dosa pertama berdosa atas nama Allah, yang kedua wa kadzdzaba bis-sidqi idz ja'ah, dan mendustakan kebenaran ketika kebenaran tersebut datang kepadanya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama
tentang kebenaran apa yang dimaksud, ya. Kemudian siapa yang membenarkan, dan dia mendustakan wa kadzdzaba bisidqi idh ja'ah. Dosa yang kedua, dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran telah datang kepadanya. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah la ilaha illallah kemudian ditolak. Dia mendustakan la ilaha illallah. Kebenaran itu, ada yang mengatakan kebenaran itu maksudnya Al-Qur'an, kemudian dia tolak Al-Qur'an tersebut. Ada yang mengatakan as-sidq maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini adalah orang yang telah mendustakan kebenaran, maka dia telah kafir, ya, karena dia mendustakan Al-Qur'an atau mendustakan la ilaha illallah atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia telah kafir. Dan Allah berkata idh ja'ah, ketika kebenaran tersebut telah datang kepadanya. Ini parah karena sudah di depan mata dia, beda dengan dia mendustakan sesuatu yang dia cuma dengar-dengar. Tapi ini telah datang di hadapan dia, telah sampai padanya Al-Qur'an, bahkan kalau di zaman Nabi telah datang menemuinya, ya, telah menyampaikan la ilaha illallah tapi dia dustakan. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menggabungkan dua dosa ini, dosa berdosa sama Allah dan dosa menolak mendustakan kebenaran. Maka orang ini orang kafir jelas, tidak ada yang lebih kafir dari orang seperti ini. Maka Allah berfirman di akhir ayat, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka ada tempat tinggal, ya, bagi orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir maksudnya di sini lebih zalim karena zalim tersebut adalah lebih, maksudnya kufur, kezaliman yang kafir. Ini dalil bahwasanya neraka adalah tempat orang-orang kafir, isyarat bahwasanya kalau ada orang muslim masuk neraka maka tidak akan abadi. Tidak akan abadi, karena yang abadi di neraka cuma orang-orang kafir. Orang mukmin separah apapun dosanya, selama dia tidak membatalkan la ilaha illallah, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka jahanam. Dan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan, telah banyak hadis mutawatir, terlalu banyak hadis mengabarkan bahwasanya sebagian ahli tauhid masuk dalam neraka. Ya, ketika tauhidnya lemah, dosanya mendominasi, maka bisa masuk neraka. Sudah dalam hadis syafaat, kaum mukminin minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan kami untuk beri syafaat kepada teman-teman kami, kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka salat bersama kami, kanu yasumuna ma'ana, dulu puasa sama kami, kanu yahujuna ma'ana, dulu berhaji sama kami, ya. Ternyata mereka di neraka. Ya, kemudian juga dalam hadis Rasulullah, Allah berfirman, akhriju minan nari, ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka orang dalam hatinya masih ada iman meskipun seberat zarrah atau seberat biji sawi. Jadi berarti dia belum batal tapi imannya lemah. Imannya lemah, maksiatnya mendominasi. Kemudian juga dalam hadis Allah tidak membakar, neraka tidak memakan bekas sujud. Jadi ada orang yang salat masuk neraka, ya, kemudian dibakar tapi bekas sujudnya tidak terbakar, tapi badannya semua hangus. Berarti ada orang salat masuk neraka, ada. Orang haji masuk neraka, ada. Orang puasa masuk neraka, ada. Kapan? Ketika dosanya, maksiatnya mendominasi, terlalu banyak dosanya. Sebenarnya kan salat, haji, kemudian puasa itu pahalanya besar, tapi ketika dia zalimnya terlalu, dosanya terlalu banyak, melampaui batas, maka kalah. Kebaikannya itu kalah dengan maksiat yang dia lakukan, sehingga ketika ditimbang kalah akhirnya masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Ya. Saya begitu baca lafal itu, kanu yahujuna ma'ana, ya. Ya Allah, izinkan kami untuk memberi syafaat kepada saudara-saudara kami. Mereka dulu haji bersama kami. Subhanallah, sudah haji masuk neraka. Ya. Satu travel lagi padahal mungkin. Mungkin visanya bermasalah mungkin. Atau haji berbuat zalim. Ada orang haji zalim, ada. Pergi haji pakai visa umrah, tidak pulang-pulang, ya akhirnya yang keluarkan provider visanya bayar denda. Bayar denda enggak tahu berapa, 50.000 real atau berapa. Kan zalim. Di padang Arafah tapi yang bayar dendanya siapa? Orang lain. Zalim atau tidak? Zalim. Orang haji ngambil jatah
antri orang lain, zalim atau tidak? Zalim. Harusnya orang lain yang berangkat dia ngambil jatahnya. Haji tapi zalim. Ngeri. Bahkan kita tahu ada orang yang sudah haji 3 kali, ternyata penghujung hayatnya dia bunuh diri. Sudah haji berapa kali? 3 kali. Adanya tidak semua. Tapi intinya kalau la ilaha illallahnya masih belum batal, kalaupun mereka masuk neraka, suatu saat mereka akan dikeluarkan. Dikeluarkan dalam bentuk sudah hangus, menciut tubuhnya, karena kalau dibakar kan menyusut tubuhnya, kemudian sudah hangus seperti faham, seperti arang, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan, kemudian tumbuh kembali seperti kecambah yang tumbuh, baru kemudian masuk surga. Setelah itu mereka dikenal dengan Jahannamiyun, yaitu alumni neraka Jahannam. Mudah-mudahan kita bukan alumni. Tapi intinya bakalan masuk surga. Adapun orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan orang kafir terbaik di alam semesta, yaitu Abu Talib, orang kafir terbaik mungkin di alam semesta. Siapa yang mengalahkan kebaikan Abu Talib? Yang waktu kecil ngerawat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pasang badan bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi boikot 3 tahun di tempat areal dia, disebut Syi'ib Abi Talib, dikumpulkan di arealnya milik Abu Talib, kemudian diboikot selama 3 tahun. Itu pun tidak bisa keluar dari neraka Jahannam. Nabi diizinkan secara khusus, dan ini khusus Nabi, memohon agar diringankan siksaannya. Orang kafir yang lain enggak ada diringankan, ya. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Kata Allah, orang kafir tidak diringankan azabnya, sama sekali enggak ada. Ya. Makanya di antara ayat yang paling mereka takutkan itu firman Allah, fadzuku falam nazidakum illa adzaba. Walam nazidakum wala nazid, apa ayat mana? Illa adzaba. Kami tidak memberi tambahan kecuali azab, ya. Dalam surat An-Naba, ya. Kata Allah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, kami tidak berikan kecuali tambahan. Jadi mereka minta diringankan, malah dikasih apa? Tambahan. Ini ayat yang paling ditakuti oleh orang kafir. Khusus Abu Talib, dan dia adalah orang terbaik, mungkin orang kafir terbaik di alam semesta, diberi khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi boleh minta keringanan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, sungguh dia berada di neraka Jahannam yang paling bawah. Dalam riwayat, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib wa huwa yanta'ilu bin na'alai minan nar yaghli bihi madimaguhu. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api dan otaknya mendidih. Itu pun dia tidak bisa keluar dari neraka, hanya bisa diringankan, khusus dia. Oleh karenanya ketika Allah berfirman, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah neraka Jahannam tempat bagi orang kafir? Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya yang abadi di neraka cuma apa? Orang-orang kafir. Adapun kalau tidak kafir masih bisa keluar dari neraka Jahannam. Ya, sekali lagi, tapi jangan bilang yang penting aman, kan ujungnya juga surga. Jangan gitu. Ujungnya surga berapa tahun kok di situ? Setahun aja sudah. Setahun sehari udah mampus, ya. Dan ini orang Yahudi begitu, mereka nyaman melakukan maksiat. Mereka lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata mereka, kami tidak disiksa neraka cuma beberapa hari aja, sehingga mereka pede melakukan maksiat, zalim sana zalim sini, termasuk neraka cuma beberapa hari. Makanya jangan seperti perasaan Yahudi, tenang sebentar juga lolos akhirnya. Enggak. 1 menit aja kok tidak kuat. Kita aja bakar tangan di lilin, 1 menit kita enggak kuat. Itu padahal api dunia, bagaimana api neraka? Jangan macam-macam, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Saya sering sampaikan, ya. Seorang berzina, mungkin dia berzina 15 menit, setengah jam, tahu-tahu dia masuk neraka. Masuk nerakanya berapa lama? 1 tahun, 1 tahun mungkin, 100 tahun mungkin, 1000 tahun mungkin, gara-gara maksiat cuma sebentar.
Mungkin kalau Allah berkehendak ingin bakar. Sama dia makan riba. Taib, kok mungkin diazab? Mungkin gara-gara makan riba sekali. Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Semua dosa tahta masyiatillah. Bisa Allah azab, bisa Allah tidak azab. Kalau pas Allah azab, Allah tidak ampuni kamu. Coba, kau disiksa berapa tahun kau tidak tahu. Tidak tahu. Waliyadzubillah. Makanya ada nasihat dari guru kita, maksudnya terutama orang yang tidak menikah atau belum menikah, jangan sampai dia tidak menikah kemudian dia melihat yang haram gara-gara pandangan haramnya dia masuk neraka, mending dia nikah. Dia nikah sehingga dia menyalurkan hasratnya pada yang halal. Kemudian kita lanjutkan, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bawa kebenaran ditafsirkan, ada yang menafsirkan itu Muhammad dan membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa dan itu yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Walladzi jaa'a bis-sidq, dan orang yang membawa kebenaran maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat maksudnya Jibril alaihissalam. Wa saddaqa bihi maksudnya Muhammad. Jibril datang kebenaran, Muhammad membenarkan. Ini salah satu tafsiran. Jadi walladzi jaa'a bis-sidq, yang membawa kebenaran Jibril. Wa saddaqa bihi, yang membenarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Ibnu Abbas ya. Walladzi jaa'a bis-sidq maksudnya orang yang mendatangkan bahwa la ilaha illallah, wa saddaqa bihi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan la ilaha illallah. Ada yang mengatakan walladzi jaa'a bis-sidq, yang membawa kebenaran maksudnya Rasulullah, wa saddaqa bi ai kaum mukminun, orang beriman yang membenarkan. Intinya ini beberapa tafsiran. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul muttaqun, yaitu mereka orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini setelah Allah menyebutkan tentang para pendusta yang mendustakan kebenaran. Setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang berlawanan dengan mereka, yaitu yang membenarkan kebenaran. Kalau yang mendustakan kebenaran tempatnya neraka jahanam kekal abadi, sebaliknya yang membenarkan kebenaran maka mereka di surga. Ini metode Al-Quran. Menyebut orang beriman, menyebut orang kafir, menyebut surga, menyebut neraka. Menyebut pendusta, kemudian menyebut dengan yang membenarkan. Ya. Walladzi jaa'a bis-sidq, ada yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibenarkan oleh kaum mukminin, maka Allah berkata ulaika humul muttaqun, yaitu kaum mukminin. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ada yang mengatakan bahwasanya sidq adalah umum, yaitu kebenaran. Kebenaran apapun kalau datang dibenarkan. Tentang kebenaran, tentang balasannya di akhirat dibenarkan. Sehingga ulaika humul muttaqun itu umum, mencakup para nabi, mencakup kaum mukminin, semua yang membenarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk dalam ayat ini. Ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ini pujian ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya di akhirat? Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka bagi mereka apa yang mereka sukai di sisi Rabb mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, ini balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Balasannya kalau mereka membenarkan kebenaran, dan ini dalil bahwasanya di antara amal yang agung adalah amalan hati, yaitu membenarkan berita dari Allah
dan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pembenaran yang mantap tanpa keraguan. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bihi, dan membenarkan kebenaran tersebut. Dia membenarkan Rasulullah, membenarkan Al-Qur'an, dia membenarkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini butuh belajar, butuh iman. Ya, karena membenarkan bertingkat-tingkat. Semakin dia kuat membenarkan berita dari Allah, berita dari Rasulullah SAW, maka dia memiliki amal hati yang luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Rabb mereka, yaitu mereka dapatkan pahala di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah siapkan pahala tersebut. Dan perkataan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, menunjukkan spesialnya pahala tersebut, karena pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan buat mereka. Dan apa yang mereka minta dikabulkan. Seperti dalam ayat yang lain, ya. Falakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Di surga apa yang kalian hasratkan, dan di surga apa yang kalian akui. Ya. Ma tad'un maksudnya apa yang kalian akui. Jadi apa yang dihasratkan kemudian akan hadir di depan mata. Apa yang kalian akui kemudian akan jadi milik kalian juga. Kalau di dunia banyak orang ngaku-ngaku, ya. Ngaku begini, ngaku begitu, saya punya ini, saya punya, ternyata enggak benar. Ya. Ternyata tidak benar. Tapi kalau di surga seorang ngaku-ngaku saya punya ini, jadi. Ngaku-ngaku apa saja, silakan ngaku apa aja. Kalau di dunia kan ngaku-ngaku belum tentu punya. Jadi kalau di surga ngaku apa saja pasti dikabulkan. Dalam hadis penghuni surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata kepadanya, tamanni atau tamanna. Tamanna, silakan engkau berangan-angan. Kemudian dia pun berangan-angan, pengin punya ini, pengin punya itu. Wala yazalu yatamanna, dia terus berangan hatta tanqati' ya yaitu umniyatuhu. Dia berangan-angan sampai seluruh angan-angannya habis. Sudah enggak mampu lagi berhayal. Kau pengin apa coba? Kalau antum dibilang, pengin apa coba angan-angan? Pengin ini, terus sampai dia enggak mampu lagi. Setelah berkata, laka dzalik wa asyratu amsalihi ma'ahu. Apa yang kau angan-angankan semua itu akan kau dapatkan, dan 10 kali lipatnya. Jadi di surga di luar nalar, ya, di luar nalar. Kenikmatan di luar nalar, ya. Selain itu, selain apa yang diangan-angankan, namanya orang anak-angan itu biasanya apa yang pernah dia lihat, yang pernah dia tahu, itu yang diangan-angankan. Ternyata Allah siapkan lagi di luar angan-angannya. Seperti dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Jadi ada kenikmatan spesial yang kita enggak bisa, yang seorang penghuni surga tidak bisa bayangkan. Seandainya antum sekarang masuk surga, antum pasti pengin mobil ini, pengin mobil yang antum pernah lihat. Antum tidak bisa meminta sesuatu yang tidak pernah antum lihat, karena tidak bisa berangan-angan. Apa yang kita berangan-angan itu sejenis apa yang pernah kita lihat. Ternyata setelah itu ada lagi nikmat lain yang Allah siapkan yang tidak pernah kita terbetik dalam benak kita sama sekali. Tidak pernah terbetik oleh para penghuni surga sama sekali. Dan kita di dunia, kita lihat yang semisal ini. Mungkin kalau kita kembali ke nenek moyang dahulu 1000 tahun lalu atau 500 tahun lalu, mereka tidak terbayangkan ada namanya HP. Bahwasanya HP tersebut bisa video call. Enggak terbayang benak mereka, karena mereka enggak pernah tahu, enggak terbetik akan ada seperti itu. Padahal kenikmatan luar biasa. Ini namanya kenikmatan lain jenis, kenikmatan lain jenis. Mereka tidak berpikir akan naik suatu mobil yang mewah, ada AC-nya, kemudian jalan, Masya Allah. Tidak terbayang, karena mereka tidak pernah lihat kenikmatan seperti itu. Kalau kita bicara misalnya 2000 tahun lalu, 3000 tahun belum ada mobil misalnya. Kita bicara 3000 tahun lalu, orang tak bayang ternyata ada pesawat, enggak kebayang.
Kalau disuruh minta apa? Dia pasti minta yang sejenisnya. Paling dia minta istana. Istana kan ada zaman dahulu. Ya seperti itu. Ya minta apa kayak yang sejenis yang dia lihat. Ternyata banyak kenikmatan kemudian yang muncul yang tidak sejenis. Ya kira-kira demikian. Kalau di surga demikian, seorang masuk surga dia minta apa yang diinginkan, kenikmatan yang pernah dia lihat, mungkin dia lebih mewahkan lagi, tapi ternyata ada kenikmatan-kenikmatan yang di luar nalar dia, yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah dia dengar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati. Kita aja yang sejenis aja, ya. Banyak kenikmatan sejenis di dunia ini yang kita tidak duga ternyata enak sekali. Saya sering contohkan seperti durian. Saya dulu suka makan durian, ya. Makan durian. Terus akhirnya ada dikenalkan durian Malaysia, musangking. Wah, ternyata sudah makan musangking durian, kok ada durian enak seperti ini gitu. Sebelum pernah terbayang bahwasanya ada durian saya enak apa? Saya enak ini. Itu contoh nikmat sejenis. Pikiran saya durian cuma gitu-gitu, ternyata ada yang enak. Akhirnya sekarang kalau ketemu durian kurang selera. Kemudian muncul lagi namanya blackthorn, lebih enak lagi. Ya Allah, musangking. Kalau maksudnya contoh ini kenikmatan sejenis ada yang kita tahu ternyata akhirnya membuat kita lupa kenikmatan yang sebelumnya. Diberi kenikmatan baru, kenikmatan lama jadi sudah tidak rasa lagi. Benar atau tidak? Sejenis ya. Seperti misalnya dulu kalau kita belum tahu nasi mandi paling enak, kita makan nasi apa ya, nasi kebuli enak. Begitu sampai di Madinah ada nasi kambing bakar di atas batu, luar biasa. Saya kalau makan sana saya bilang ini salah satu keajaiban dunia. Saking enaknya. Kalau makan yang lain sudah kurang. Ini kenikmatan sejenis. Kenikmatan sejenis. Jadi pengen umrah terus ini. Dulu kita makan namanya dessert paling enak namanya kunafa. Ibu mungkin pernah umrah tahu makan. Enak, luar biasa enak. Ini kayaknya enak, kue paling enak. Tahu-tahu kemudian ada produk baru namanya bilaban di Mekah. Enak sekali. Wah, kunafa udah enggak pakai, kalah. Ada kenikmatan baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi kenikmatan sejenis, paham? Sama-sama dessert. Luar biasa enak sekali. Baru makan 2 kali makan, 3 kali umrah makan, sekarang udah ditutup tokonya. Ternyata ada yang makan keracunan. Alhamdulillah saya tidak termasuk yang keracunan. Lagi diinvestigasi, mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Tapi maksudnya ini contoh, ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dirasakan apa? Sebelumnya, tapi sejenis. Sejenis ya. Ya. Orang-orang dahulu, zaman dahulu, sekaya apapun, raja-raja dulu, mereka nggak ada AC. Mereka kalau kepanasan pasti mungkin ada yang kipas-kipasin. Mungkin yang kipasin cewek-cewek, oke lah cewek-cewek, tapi kan lebih enak AC. Bicara anginnya ya. Mereka tidak bayangkan ternyata di kemudian hari ada AC, bisa diatur derajatnya, kalau dingin diturunkan, luar biasa. Tapi itu kenikmatan sejenis. Kenikmatan apa? Sejenis. Nah di surga Allah siapkan kenikmatan yang tidak sejenis. Kenikmatan yang tidak sejenis ya. Makanya di antara kenikmatan tidak sejenis yang Allah sebutkan adalah memandang wajah Allah. Makanya Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, mereka akan dapatkan husna itu surga wa ziyadah. Ziyadah tafsiran yaitu tambahan, itu nikmat tambahan itu melihat wajah Allah. Kenapa disebut dengan tambahan? Sebagian ulama karena nikmat bukan nikmat sejenis yang pernah mereka tahu di dunia. Jadi di sini Allah mengatakan lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka inginkan di sisi Rabb mereka di surga. Firman Allah inda rabbihim menunjukkan spesial, nikmat yang spesial. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau benar semua orang ingin apa saja dikabulkan, boleh enggak dia ketika di surga pingin surganya sama dengan surganya Nabi Muhammad SAW? Karena semua minta dikasih, ya enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh lah. Rasulullah punya tempat yang tidak boleh disamain oleh siapapun.
Apa doa dengar azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah, ya, al-wasilah wal fadilah, ya. Disebutkan di antaranya itu suatu tempat kedudukan yang hanya boleh untuk satu orang. Wa arju an akuna huwa, dan aku berharap akulah orangnya, ya. Tempat yang paling tinggi yang tidak ada yang bisa menempatinya kecuali siapa? Rasulullah. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Maka para ulama menjawab, ya, beberapa jawaban. Jawaban pertama, kita tahu penghuni surga berlevel-level enggak? Berlevel-level. Orang yang sholat malamnya tiap hari misalnya dia tiap hari sholat 2 jam. Sama orang sholat malamnya cuma 15 menit. Surganya beda enggak? Beda. Terus yang 15 menit bilang, ya Allah saya pengen seperti dia. Enak kali kok di dunia cuma sholat 15 menit, sekarang mau sama dengan saya. Ya, enggak adil. Makanya Allah Maha Adil, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang tergantung apa? Amalannya. 2 orang sama-sama berbakti, tapi satu berbaktinya masih perhitungan, satunya jor-joran. Kalau sama orang tua dia jor-joran, tidak peduli. Tentu surganya beda atau sama? Beda jelas. Kemudian ketika mau surga, ya Allah saya ingin seperti dia. Enak kali kau dulu pelit sama orang tua, sekarang mau sama dengan dia, tentu harus beda. Harus beda. Nah, bagaimana? Padahal Allah berkata apa yang dia minta dikasih. Sebagaimana jawabannya? Jawaban pertama, bahwasanya kondisi di surga tidak seperti kondisi di dunia. Seorang kalau sudah masuk surga dengan levelnya, dia sudah nyaman dan dia tidak punya hasad sama sekali. Allah cabut hasad dari dadanya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga firdaus, dan firdaus ini maksudnya bukan surga tertinggi, yaitu surga secara umum. Karena firdaus terkadang maknanya surga tertinggi, terkadang maknanya surga. Nuzula, Allah berikan hidangan kepada mereka, kemudian kata Allah khalidina fiha, mereka berada kekal dalam surga. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau pindah. Sehingga mereka dalam setiap level sudah nyaman. Sudahnya nyaman, mereka tidak mau pindah. Makanya, apakah penghuni surga bisa saling kunjungan? Tentu bisa, ya. Misalnya seorang saudaranya di surga tinggi, dia surga bawah. Main gimana? Ya, urusan Allah lah. Ketemu di mana? Yang jelas tidak ketemu di Starbucks. Apalagi Kentucky, enggak. Produk Yahudi apalagi. Jadi enggak. Ada yang mengatakan, tidak ada hadisnya secara spesifik, ada yang mengatakan kalau ada kunjungan maka yang di atas turun ke bawah. Tengok di bawah. Kalau bawah naik ke atas agak repot. Ternyata bidadarinya beda ya, repot. Tapi ini berlevel-level. Intinya mereka akan ketemuan, caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsiran pertama tidak ada hasad. Yang kedua, bukankah keinginan yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia tidak kepingin ya sudah. Di antara hal yang menunjukkan ini, Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang kalau di surga ingin punya anak akan dikasih anak?" Kata Rasulullah SAW, "Innal mu'min idza ishtaha waladan." Sungguhnya seorang mukmin kalau ingin punya anak, maka kalau perempuan hamilnya besarnya dalam sekejap, satu waktu. Surut, jadi bukan merangkak dulu ingusan, enggak, langsung cepat. Tapi kata Nabi dengan lafal idza ishtaha waladan, kalau dia pingin punya anak. Tapi belum tentu dia pingin punya anak kalau sampai di sana. Tapi kalau dia pingin, Allah kasih. Ya. Sebenarnya orang kata sama saya, Ustaz, kalau kita di surga mau main bola, bisa nggak? Bisa aja. Tapi belum tentu kalau di sana kok pingin main bola lagi. Nggak sempat main bola. Banyak permainan di sana ya. Sehingga tidak sempat main apa? Bola ya. Tapi kalau kok pingin mungkin ya. Di antara juga seperti para ulama membahas hadis, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak bakalan minum di akhirat. Sampai kata semua ulama, seandainya dia pun masuk surga, dia tidak berhasrat minum khamar karena dia pernah minum khamar di dunia. Allah akan kasih dia minuman jenis lain.
Dia tidak tertarik karena merasa karena itu salah satu hukuman bagi dia karena dia di dunia pernah minum khamar. Ini pendapat tapi belum tentu benar. Maksudnya ini pendapat sebagian apa? Ulama. Maksudnya di antara tafsiran benar seorang minta apa saja akan dikabulkan, tapi dia tidak minta yang lebih daripada yang seharusnya. Misalnya minta punya kedudukan seperti Abu Bakar, surganya sama, kedudukannya seperti Nabi, tentu tidak karena level amal berbeda. Dia tidak terpikir untuk seperti itu, ya. Jadi meskipun ingin apa saja bisa, tetapi tidak sampai melampaui batas, ya. Nanti dia bilang ingin surganya seperti Rasulullah, bahkan ingin surga lebih tinggi dari surganya Nabi, kan ini berlebihan. Itu tidak akan terjadi. Kata Allah, "Dzalika jazaa'ul muhsinin." Itu adalah balasan bagi orang-orang berbuat ihsan. Ihsan dengan dua tafsiran. Pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah, kedua ihsan kepada sesama kaum mukminin. Ihsan terkait dengan Allah maksudnya seperti sabda Nabi ketika Jibril bertanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Ini ihsan. Ihsan ketika kita beribadah, setiap beribadah kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini dia akan ikhlas. Karena dia merasa Allah selalu mengawasi. Ketika dia sibuk dengan pengawasan Allah, dengan penilaian Allah, dia tidak peduli dengan penulian netizen. Dia tidak peduli dengan penilaian apa? Netizen. Orang yang ihsan dia pasti ikhlas. Karena dia pedulikan bagaimana penilaian Allah terhadap saya. Saya begini benar atau enggak? Dia tahu yang tahu Allah. Kalau netizen kita bisa bohongin. Kita bisa bersandiwara, bisa kalau netizen. Kalau Allah kita enggak bisa. Maka kalau seorang fokus merasa senantiasa dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, dia akan ikhlas karena hatinya akan fokus terkait dengan penilaian Allah. Dan akhirnya ini berdampak pada kesehariannya, kepada aktivitasnya karena dia ikhlas. Dia tidak cepat marah, dia tidak cepat mutung, dia tidak malas dan macam-macam ya. Karena dia tahu yang nilai adalah siapa? Allah. Ini ihsan pertama. Ihsan kedua, berbuat ihsan kepada orang lain. Dengan berbagai macam kebaikan, memberi sedekah, mengorbankan sebagian harta buat sesama muslim, di antaranya memaafkan orang berbuat zalim kepada kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Kata Allah, bersegeralah menuju surga, menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang bertakwa. Kemudian kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang bersenantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, selalu berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, yang meredam amarah. Wal afina 'anil nas, dan yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsin, Allah mencintai orang-orang ihsan. Orang tiga orang ini, pelaku tiga amal ini disebut orang muhsin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia senantiasa berinfak, maka dia berbuat baik sama orang lain. Dia bisa marah, dia redam amarahnya, maka dia berbuat baik sama orang lain. Dia mau membalas tapi dia memaafkan, berlapang dada, ini telah berbuat baik kepada orang lain. Maka ini disebut orang-orang yang ihsan. Maka seorang menggabungkan keduanya, ihsan ketika beribadah dan berbuat ihsan kepada orang lain dengan berbagai macam kebaikan, dengan tutur kata yang baik, dengan memaafkan, dengan mengajari kebaikan, ya, dengan menghargai dia, ya, dengan berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan kepada siapapun, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada pekerja, kepada kawan, ya, kepada siapapun yang kita bisa berbuat baik, kita berbuat baik. Makanya As-Sa'idi berkata bahwasanya dua landasan kebahagiaan, pertama al-ikhlas, ikhlas kepada Allah ketika beribadah, yang kedua berbuat baik kepada orang lain, dan itu dikumpulkan dengan ihsan. Siapa yang ikhlas dalam ibadahnya dan suka membantu orang lain, dia orang paling bahagia. Dia orang paling bahagia, apapun kondisinya, apapun kelingkungannya, dia pasti orang yang bahagia. Kata Allah, dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itu adalah orang berbuat ihsan. Balasan orang berbuat ihsan. Ya. Terutama para sahabat yang kemudian mereka banyak berkorban. Di zaman Nabi SAW, mereka harus berhijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka.
meninggalkan kerabat mereka, harus ribut dengan kerabat, harus terkadang suami harus pisah dengan istrinya, harus bermusuhan dengan orang tuanya, ya. Kemudian harus berjuang, dan mereka adalah orang yang muhsinin, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, makanya di sini kata Syekh Sa'di, dzalika jazaa'ul muhsinin, balasan bagi orang berbuat ihsan, yaitu alladzina ya'budunallaha ka'annahum yarawnahu, yaitu orang beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah. Fa illam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum. Ya, kalau mereka tidak bisa melihat Allah, mereka yakin Allah melihat mereka. Dan al-muhsinin ila ibadillah, dan yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Kita kalau berbuat baik sama orang apapun, berarti kita sedang berbuat apa? Ihsan. Dan kita yakin Allah melihat apa yang kita lakukan. Setelah itu Allah berfirman, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Agar Allah menggugurkan dari mereka amal terburuk yang mereka lakukan, dan Allah balas kebaikan mereka dengan amal terbaik yang mereka lakukan. Di sini di antara faedah dari walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, ya, yaitu membenarkan berita dari Allah, membenarkan berita dari Rasulullah SAW, membenarkan menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah SAW, ya. Yaitu Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Itu siapa yang beramal saleh, maka dosa-dosanya akan digugurkan. Di sini ada dua tafsiran. Allah berkata liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, agar Allah menggugurkan amal terburuk yang mereka lakukan. Di sini aswa dengan isim tafdhil. Ada yang menafsirkan dengan amal terburuk yang mereka lakukan, di antaranya syirik, di antaranya kekufuran. Kalau mereka sudah masuk Islam, mereka benarkan Rasulullah, mereka masuk Islam, maka kesyirikan, kufuran yang mereka lakukan, karena itu amal terburuk akan diampuni oleh Allah. Dan jika yang terburuk aja diampuni, apalagi yang biasa-biasa saja. Ini tafsiran pertama, aswa diartikan dengan isim tafdhil. Tafsiran kedua yang dipilih oleh Syekh, aswa ini bukan maknanya isim tafdhil laisa ala babihi, maksudnya su. Apalagi dalam sebagian qiraah ada yang baca liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu. Maksudnya agar Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, umum dosa-dosa mereka. Oleh karena dia mengatakan dia mengatakan amal terbagi tiga. Saya bacakan, amalul insan lahu thalathu halat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, amal manusia tiga kondisi. Imma aswa, terburuk. Yang kedua au ahsan, yang terbaik. Yang ketiga la aswa wala ahsan, tidak terbaik, tidak terburuk. Wal qismul akhir qismul mubahat. Wa ma la yata'allaqu bihi thawaban wala iqab. Adapun yang ketiga tidak terburuk dan tidak terbaik, maksudnya yang tidak ada kaitannya dengan dosa maupun pahala. Wal aswa, adapun yang terburuk, al ma'asi kulluha, yaitu seluruh maksiat disebut dengan terburuk. Wal ahsan, dan amal terbaik maksudnya taat kulluha, seluruh ketaatan. Jadi dia tidak membagi maksiat ada dua, terburuk dengan yang buruk, enggak. Yang dimaksud terburuk semua amal maksiat, itu disebut terburuk. Terburuk dari amal seorang hamba. Yang disebut al-ahsan, terbaik, bukan ada ketaatan yang terbaik dan baik. Semua ketaatan adalah amal hamba yang terbaik. Jadi amal hamba cuma tiga kata beliau. Terbaik, terburuk, yang enggak terburuk dan terbaik. Yang terbaik apa? Ketaatan seluruhnya. Yang terburuk semua maksiat, itu terburuk dari amalnya. Yang tidak terburuk, tidak terbaik maksudnya perkara yang mubah. Ini pendapat. Jadi ada dua pendapat yang ahli tafsir. Maksudnya yang terburuk yaitu yang buruk-buruk semuanya, tanpa derajat terburuk maupun buruk. Sama disebut dengan terburuk. Semua maksiat disebut amal terburuk. Semua kebaikan disebut amal terbaik. Adapun mendapat sebagian tafsir enggak. Aswa maksudnya dosa itu ada yang terburuk, ada yang buruk. Sehingga kalau dia melakukan amal saleh, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam misalnya, maka akan diampuni dosa terburuknya, dan konsekuensinya yang buruk-buruk juga akan diampuni. Khilaf tidak terlalu jika dimaknakan demikian tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kemudian wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladzi kanu ya'malun, dan akan Allah balas mereka dengan
amal terbaik yang mereka lakukan. Amal terbaik yang mereka lakukan. Ya Allah akan berikan balasan yang terbaik atas ketaatan yang mereka lakukan. Setelah itu Allah berfirman, maka itulah kenapa mereka mau surga, karena dosa mereka diampuni dan kebaikan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk surga. Dan masuk surga itu karena dua hal itu, diampuni dan diberi balasan. Makanya ketika penghuni surga mau surga, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Kata penghuni surga ketika mau surga, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana dari neraka, syakur, maha membalas dengan yang terbaik, maka masuk surga. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada kesedihan, tidak khawatir akan dihukum, karena ketika orang masuk surga tahu dosanya banyak, dia tidak perlu khawatir karena Tuhan maha pengampun, layak mendapatkan surga. Jangan khawatir karena Allah syakur, amal sedikit dibalas dengan yang banyak. Maka Rasulullah mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an wa la antal ka akhabi yajin talik. Jangan remehkan amal kebajikan sedikit pun, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Balasannya berlipat ganda. Bukan kalau kita tersenyum di dunia kemudian balasan cuma disenyumin bidadari, enggak. Enggak gitu. Berlipat ganda gitu, enggak cuma disenyumin doang, senyum balas senyum, enggak. Berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala syakur, maha membalas, maha bersyukur, maksudnya membalas amal sedikit dengan balasan yang banyak, berlipat ganda. Ayat berikutnya ayat 36, Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Bukankah Allah yang cukup untuk melindungi hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Sementara mereka menakut-nakuti engkau dengan sembahan-sembahan selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa beri petunjuk baginya. Ayat selanjutnya, wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Alaihissallahu bi'azizin zintiqam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dan dia punya kemampuan untuk bisa membalas, yaitu mengadab. Taib, di sini Allah berkata, alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ya, seperti fasayakfikahumullah. Ya, Allah akan menolong engkau dari mereka. Ya. Seperti ketika kisah tentang seorang pemuda yang kemudian dia menyembuhkan penyakit, yang buta bisa melihat, sampai akhirnya raja marah, maka raja kirim orang untuk bunuh dia. Ya. Setiap raja kirim orang untuk bunuh dia, dia mengatakan, Allahumma kshini, Allahumma kfini, Allahumma kfinihim bima syi'at. Ya Allah, cukupkan aku, lindungi aku dari mereka dengan yang kau kehendaki. Ya, Allahumma kfinihim bima syi'at. Jadi kafin, yaitu kafini. Ya Allah, jadilah engkau mencukupiku, yaitu melindungiku dengan cara yang kau kehendaki. Akhirnya ketika mereka ajak dia di atas gunung, mereka jatuh. Ketika mereka ajak mereka buang dia di lautan, mereka yang tenggelam. Ya. Sampai akhirnya dia meninggal ketika dipanah dengan pemanahnya berkata, Bismillahirrabbilgulam. Kisah yang masyhur dalam kisah Ashabul Ukhdud. Di antara doanya dia berkata, Allahumma kfinihim bima syi'at. Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki. Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah pelindungmu yang itu mencukupimu? Meskipun mereka nakut-nakuti engkau dengan sembahan-sembahan mereka. Kebiasaan orang ahli batil nakut-nakutin dari dulu. Seperti di zaman Nabi Hud, ya, mereka kaum Ad berkata, Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tidaklah kami berkata kecuali i'taraka ba'du alihatina bisu. Yaitu, hai Hud, engkau ini agak enggak beres karena kau telah kualat, telah terkena keburukan dari sembahan-sembahan kami. Yaitu karena kau menentang berhala-berhala, kau sekarang enggak beres, kau telah terkena penyakit. Qala inni usyhidullah, maka Nabi Hud bantah.
Wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Aku menjadikan Allah sebagai saksi. Ya. Dan saksikanlah aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun. Kalian silakan buat makar kepada aku, berkumpul kalian semua, sembahan-sembahan kalian, panggil semua penjahat-penjahat, bikin makar kepadaku seluruhnya. Fakiduni jami'an, seluruhnya. Tsumma la tunzirun, dan jangan tunda-tunda, sekarang juga bikin celaka buat saya. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada satu binatang melata, tidak satu makhluk hidup pun kecuali Allah pegang ubun-ubunnya, Allah yang atur. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sungguhnya Allah, Rabbku di atas jalan yang lurus. Dia tidak peduli. Jadi Nabi Hud sudah ditakut-takuti. Oh, kau ini kayaknya kualat ini. Gara-gara mencela-cela Tuhan kami. Kualat. Nabi pun digitukan. Muhammad, kau celaka gara-gara mencela-cela siapa? Berhala-berhala kami. Ini kan berhala-berhala lambang dari orang-orang soleh. Kenapa kau cela? Ya. Kau akan kualat. Ya. Celaka ya. Dan seperti itu ya. Sejak dahulu mereka menakut-nakuti. Maka Allah mengatakan, Alaihissallahu bikafin abda, bukankah Allah yang melindungi hambanya. Di sini dalam sebagian qiraat ada yang baca bikafin ibadahu, yang melindungi hamba-hambanya, yaitu hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil bahwasanya semakin seorang kuat ibadahnya, semakin dilindungi oleh Allah, semakin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin orang kuat beribadah kepada Allah, semakin kuat bertawakalnya kepada Allah, maka dia semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu. Jadi kita enggak perlu takut. Kita ibadah, tentu kita menjalani ikhtiar, kita cari nafkah, tapi kuatkan ibadah. Ya. Kuatkan apa? Ibadah. Makanya Rasulullah berkata, "Lau annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, Allah kasih mudah rezeki. Sebagaimana Allah berizki pada burung. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, usaha yang sedikit dengan tawakal yang tinggi hasilnya maksimal. Usaha tetap harus ada, tapi dengan tawakal yang tinggi hasilnya apa? Maksimal. Jadi kita kurang ibadah, kurang tawakal. Ya. Dalam hadis, ya bena Adam, ya wahai anak Adam, solatlah di awal hari 4 rakaat, akfika, maka aku akan mencukupkan engkau di akhir apa? Fi akhirin nahar. Siapa yang di pagi hari beribadah yang mengatakan 4 rakaat, maksudnya 2 qobliyah subuh dan subuh, ada yang mengatakan 4 rakaat duha. Maka Allah akan cukupkan dia di akhir hari. Maksudnya kita harus yakin kalau kita beribadah dengan ibadah yang benar, tawakal yang benar, ikhlas kepada Allah, urusan kita akan diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa huwa yatawalla shalihin." Allah yang mengurusi orang-orang yang saleh. Wallahu waliyul muttaqin. Allah pengurus orang-orang yang bertakwa. Jadi diurusin. Diurusin. Yang penting bertakwa, yang penting salihin. Ya. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadits fatir samawati anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Anta pengurusku dunia akhirat. Tawaffani musliman. Wafakan aku dalam kondisi Islam. Jadi semakin bertakwa, semakin ikhlas, semakin ibadah, kuat ibadah karena Allah sifati dengan abdahu. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang akan senantiasa mencukupi? Di sini kafin pakai isim fa'il, yaitu senantiasa mencukupi siapa? Abdahu, hambanya yang senantiasa beribadah kepada Allah. Saya pernah ketemu orang, dia meninggalkan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mendatangkan uang banyak, tapi dia ingin nuntut ilmu. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, orang kafir aja Allah urusin, masa saya gara-gara nuntut ilmu tidak diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia percaya diri. Biasanya kan mau ibadah. Yang urusin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita kuat ibadah, maka semakin sejauh itu kita akan diurusin oleh Allah. Semakin kita bertawakal kepada Allah, maka semakin diurusin oleh Allah. Tentu dengan ikhtiar, bukan tanpa ikhtiar. Tentu dengan ujian bermacam-macam. Ada ujiannya, bukan enggak ada ujian. Para sahabat ketika berhijrah, mereka diuji atau tidak? Diuji. Tapi ujungnya semuanya indah. Mereka diuji. Wa yukhawifunaka billadzina min, mereka nakut-nakuti engkau dengan sembahan selain Allah. Kemudian kata Allah, "May yudlilillahu fama lahu min had." Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa kasih petunjuk. Kalau sudah sesat, enggak bisa ada yang kasih petunjuk. Abu Talib disesatkan oleh Allah. Siapa yang bisa petunjuk? Enggak ada yang. Nabi aja enggak bisa dakwai Abu Talib. Tidak beriman sampai mati. Ya. Ya. Orang munafik. Semua sebab hidayah sudah ada di depan mata. Mereka sholat sama Nabi, mereka dengar ceramah Nabi. Tetap aja mati dalam kondisi apa?
munafik. Ya. Nabi Lut istrinya, Nabi Nuh istrinya sama Nabi Nuh berapa tahun? Mungkin ratusan tahun sama Nabi Nuh. Istrinya tidur bareng, kemudian lihat keseharian Nabi Nuh. Nabi Nuh pasti ceramah, nggak mungkin istrinya nggak diceramain. Pasti diceramain. Tetap aja tidak dapat apa? Hidayah. Nabi Lut tinggal sama istrinya. Sampai terakhir ketika azab masih sama-sama Nabi Lut. Cuma dia bilang jangan kau tengok ke belakang kalau kau mau selamat. Tapi istrinya nengok-nengok ke belakang karena istrinya dari kampung situ, Akamsi, anak kampung situ. Nabi Lut pendatang. Jadi ketika kaumnya diadab dia nengok, akhirnya dia maksudnya sampai akhir hayat dia masih serumah sama Nabi Lut, sampai subuh malam masih tidur sama Nabi Lut. Masih bareng maksudnya. Ya, tapi hidayah bukan di tangan Nabi Lut, bukan di tangan Nabi Nuh, bukan di tangan Nabi Ibrahim tidak bisa hidayah kepada bapaknya, bukan di tangan Nabi Muhammad bisa berhidayah kepada pamannya, enggak. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kita cuma bisa berusaha. Ya, ada orang istri suaminya kacau, dia doa sampai mati suaminya enggak dapat hidayah gitu ya mungkin aja. Bukan berarti kau enggak soleha, bukan. Tapi hidayah di tangan siapa? Allah. Seorang ustadz mungkin doa supaya istrinya soleha, enggak soleha sampai mati pun ya. Bukan berarti bukan berarti ustadznya enggak soleh. Ini memang hidayah di tangan siapa? Allah. Apa Nabi Muhammad kurang solehnya sallallahu alaihi wasallam? Pamannya sendiri tidak bisa dapat hidayah. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Sebaliknya siapa yang Allah kasih hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sekarang ada syekh adik kelas saya terkenal namanya Abdullah Swaidi dari Swedia. Bayang tinggal di Swedia penuh dengan orang kafir, bukan orang kafir, ateis. Entah bapak ibunya ateis atau pokoknya di tengah-tengah orang kafir tahu-tahu Allah cabut dia, orang bule. Entah gimana caranya akhirnya dia sekolah di Madinah jadi doktor. Sekarang punya buku tentang bantahan terhadap ateis. Sekarang ceramah-ceramah bahasa Inggris, oke, bahasa Arab, oke. Siapa yang duga diambil dari lingkungan jutaan kafirin, Allah ambil satu, ceret. Siapa yang bisa nolak? Kalau Allah mau kasih apa? Hidayah. Enggak ada yang bisa. Salman Al-Farisi, contoh. Di tengah-tengah kaum Majusi, bapaknya pun orang top, pembesar Majusi. Sampai dia dibelenggu, sampai akhirnya dia bisa dapat dia sendiri. Cari kebenaran sampai akhirnya jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar nalar, tapi kalau Allah kasih kehendak enggak ada yang bisa menghalangi. Enggak ada yang bisa menghalangi. Saya ketemu ada orang dia bilang, "Saya paling benci dakwah sunnah, paling benci." Termasuk yang dia benci saya ya. Dia benci, dia berusaha, tapi ternyata dia bilang saya seperti sapi ditarik, tahu-tahu saya dapat ini. Sekarang jadi ustadz. Ada satu orang juga, donatur luar biasa ya. Dia paling anti sama dakwah sunnah. Kalau ada dakwah dia larang-larang. Dia larang, ada dakwah dilarang, pokoknya enggak boleh. Sampai akhirnya satu hari saya dengar cerita dapat hidayah, dia jengkel, kemudian dia naik mobil, ada iklan yang sudah dirobek-robek kalau nggak salah kertas, tapi tulisan Radio Roja 7 saya saking nggak pernah dengar Radio Roja lagi, saya lupa. 756 apa? AM. Apa sih? Dia coba subhanallah dapat hidayah. Donatur. Sampai saya pernah ngisi pengajian buka puasa 1.500 orang dia yang kasih buka puasa. Hidayah. Dia mau kabur dari hidayah, kalau Allah berkehendak tetap dapat. Jadi wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Siapa yang Allah kasih hidayah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Alaihissallahu bi azizin dzintiqam. Bukanlah Allah adalah Aziz yang maha perkasa dan maha untuk membalas. Aziz dari izzun. Dan kalau Allah disebut aziz maka kembali kepada tiga makna. Pertama izzatul quwwah, yang kedua izzatul qahr wal ghalabah, yang ketiga izzatul imtina. Izzatul quwwah maksudnya Allah maha perkasa, Allah punya kekuatan. Allah bisa bikin apa sih yang dia kehendaki, namanya izzatul quwwah. Yang kedua izzatul qahr, yaitu Allah mendominasi. Tidak ada yang bisa keluar dari keinginan Allah. Ya, siapapun yang Allah kehendaki
wa huwal qahiru fawqa ibadi, maka Allah berkuasa dan Allah menjalankan apa yang diinginkan. Tidak ada yang keluar dari keinginan Allah. Dan ketiga, izzatu imtina, yaitu tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, yaitu seperti seorang yang terlindungi. Kalau manusia disebut mani, yaitu tidak ada yang bisa mengganggunya, tidak ada yang bisa mengoreknya kalau bahasa kita. Allah demikian, makhluknya semua rendah, tidak ada yang bisa mengusiknya. Zintiqam, yaitu Allah mampu untuk membalas. Allah mampu untuk membalas, ya. Kalian nakut-nakuti Nabi Muhammad dengan berhala-berhala yang enggak bisa apa-apa. Kalau Allah balas kalian, bahaya, ya. Ya, Allah mampu untuk membalas. Tapi mungkin sampai di sini saja. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Allah Ta'ala alam bisawab.